Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 7B akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu Smart Anti-Theft atau dalam bahasa Indonesia nih teman-teman, pokoknya sensor anti maling gitu deh teman-teman. Pokoknya perkenalkan dulu dari saya Kazitaka sama teman-teman saya ada Kevin Darmawan, Isrena Atala, dan juga Leandro Thierry. Berikut adalah idenya muncul dari mana sih teman-teman nih? Dari teman saya nih akan dijelaskan. Oke, jelasin Fedy. Jadi ide dari proyek ini adalah kita ingin membuat sebuah sistem pengamanan atau sistem anti maling yang terintegrasi. Jadi di dalamnya kita memiliki motion sensor yang akan mendeteksi adanya maling, lalu dia dapat mereport langsung kepada operator yang berada di pos polisi apabila terjadi perampokan, sehingga dapat ditindak dengan segera. Selain itu, juga ada sistem alarm, sebuah perangkap berupa jala yang tidak berbahaya tapi dapat menangkap sang pencuri, dan juga alarm panel yang dapat di-override oleh polisi atau sang pemilik rumah. Nah, dengan sistem yang terintegrasi ini kita bisa mendapatkan keamanan yang lebih baik dan juga respon cepat tanggap yang lebih baik. Ceritanya ini di sebuah komplek, kita simulasikan rumah 1 dan rumah 2, dan melaporkannya langsung ke kantor polisi. Selain itu, karena Arduino ini juga bisa berfungsi seperti layaknya development board lain, jadi kita bisa memanfaatkan adanya sensor input dan aktuator. Saya Nisrina. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi proyek ini secara umum. Proyek yang kami buat ini berguna untuk meminimalisir tindakan pencurian yang terjadi pada area perumahan. Dengan begini, maling akan langsung berurusan dengan kantor polisi dan dapat menghindari tindakan main hakim sendiri dari warga. Lalu saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada Tinkercad program kami. Yang pertama ada 3 buah Arduino Uno R3. Lalu ada 2 breadboard yang berukuran small. Kita di sini menggunakan lebih dari 1 breadboard karena komponen kita lumayan kompleks dan banyak, jadi nggak bisa langsung masuk ke Arduino gitu. Lalu kita ada 2 peer sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi gerakan yang maling lakukan. Lalu kita menggunakan buzzer. Buzzer di sini berguna sebagai alarm pendeteksi maling. Lalu ada 2 microservo yang digunakan untuk menyalakan perangkap untuk maling. Lalu ada 1 LCD berukuran 16x2. Lalu ada 1 NeoPixel strip 10, ada 1 potensiometer, dan ada 1 resistor yang bertegangan 220 ohm. Untuk mengirim data. Lalu master bertugas untuk membaca data tersebut. Ya, jadi kita akan membahas pemrograman dari slave-nya ini. Kita memprogram menggunakan IDE yang disediakan oleh Tinkercad menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, bila dilihat di project kami menggunakan 2 buah Arduino sebagai slave, di mana dua-duanya ini codingannya itu cukup mirip. Yang membedakan itu adalah address. Address secara harafiah dan secara fungsi di sini itu untuk menandakan nomor rumahnya. Jadi yang rumah 1 addressnya itu 1, dan nomor yang rumah 2 addressnya itu 2. Nah, nanti address ini akan kita kirimkan melalui komunikasi I2C. Makanya di sini ada wire.h kepada masternya. Nah, selain wire.h, kita juga menggunakan library servo.h karena kita menggunakan aktuator servo.
Lalu di sini bisa dilihat deklarasi variabel yang ada. Ini adalah position awal servo, calibration time fungsinya untuk mengkalibrasi servo itu 5 detik. Nah, lalu itu ini untuk low input. Nah, ini untuk delay kita samakan 5 detik. Nah, low itu menandakan bahwa dia masih belum tertrigger dan sekiranya pintu itu masih terkunci dan belum dibobol. Lalu ada boolean juga untuk take low time ya. Dan variabel untuk buzz low, di mana buzz low ini menandakan bahwa buzzernya itu sudah bunyi atau belum. Kalau misalnya false dia belum bunyi dan ketika di reset dia akan mati lagi nanti. Lalu ini ada deklarasi pinnya, di mana peer-nya itu pada pin 12 dan digunakan sebagai input. Ini untuk kaki positifnya sebagai output dan pin 3 itu untuk kakinya buzzer piezo. Nah, itu sudah masuk ke void setup. Jadi pertama kali kita menginisialisasi I2C dengan wire begin sebagai slave dengan address-nya. Ini address-nya 1. Lalu kedua adalah wire on request. Jadi kita ceritanya on request-nya master, kita akan mengirimkan data dengan fungsi request event yang kita buat ini. Nah, request event-nya itu kalau misalnya didapatkan dari pembacaan peer sensor. Kalau misalnya ada gerakan atau motion, dia akan bernilai H dan akan mengirimkan H ke masternya ini. Sebaliknya kalau misalnya tidak ada motion, dia akan terus-menerus mengirimkan low. Gitu. Lalu di bawahnya ini yang calibrating sensor, ini fungsinya itu untuk mengkalibrasi servonya ini, peer sensor dan juga servonya ini. Jadi kira-kira dibutuhkan 5 detik untuk sensor dan servo juga bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau sudah akan ngeprint sensor aktif. Next, di void loop-nya kita menggunakan variabel buzz low untuk menentukan apakah buzzer perlu dinyalakan atau tidak, apakah alarm dinyalakan atau tidak. Nah, dia buzz low-nya itu akan di-trigger oleh ini lock low-nya. Lock low itu tadi kan yang menandakan terjadi motion dan pintunya sudah dibuka atau belum. Nah, jadi pertama kali itu sebenarnya kita membaca apakah input dari peer pin-nya ini atau high atau peer sensornya itu mendeteksi gerakan. Kalau high, maka servonya ini akan sweeping. Nah, sweeping ini fungsinya untuk merilis trigger dari perangkap jala yang akan menangkap malingnya tersebut. Akan jalan terus 180 dan kembali ke 0. Nah, ketika lock low-nya ini true, dia akan immediately dijadikan false lagi dan buzz low-nya akan true. Ketika buzz low-nya true, dia akan men-trigger alarm yang akan bunyi sedetik dan mati sedetik, kayak beep beep gitu, terus menerus. Dan dia akan mengeprint bahwa pergerakan terdeteksi pada detik kesekian pada saat itu. Nanti akan baca di serial monitor. Dan kalau sebaliknya tidak ada terdeteksi gerakan, maka digital read-nya itu akan low dan kita akan menjadikan take low time itu false dan akan mencatat juga berhentinya dari servonya itu tersebut. Jadi ketika motion sudah tidak terdeteksi atau malingnya sudah tertangkap dan tidak bergerak lagi, itu juga akan tercatat di serial monitor. Selanjutnya, untuk kode master akan dijelaskan oleh Leandro. Kemudian berikutnya, saya akan menjelaskan bagian dari master dari proyek kita, yaitu untuk kantor polisi. Dan dari source code-nya bisa dilihat kita menggunakan library yang sama, yaitu salah satunya wire.h yang digunakan untuk komunikasi I2C.
Dan kemudian kita menggunakan LCD, sehingga library yang digunakan itu liquidcrystal.h. Dan untuk NeoPixel kita menggunakan library Adafruit NeoPixel. Dan ini ada pin yang didefinisikan untuk NeoPixelnya, yaitu pin 7. Dan jumlah pixelnya sesuai dengan strip LED-nya, yaitu 10. Adapun nilai delay valve yang digunakan untuk timing delay pada LED-nya sebesar 50 milisecond. Dan nilai address akan digunakan untuk alamat-alamat rumah yang sebagai slave, dengan error untuk nilai error komunikasinya, dan hash untuk nilai rumahnya. Sedangkan red color, blue color, dan off ini akan digunakan untuk warna LED dari NeoPixel. Dan integer ini untuk alamat yang untuk melakukan looping. Kemudian juga dilakukan inisialisasi LCD dengan menggunakan fungsi dari library-nya dengan mengassign pin-pinnya sesuai dengan pin pada LCD dengan menggunakan komunikasi 4 bit. Dan setup dari master ini akan dimulai dengan melakukan inisialisasi wire. Wire begin sama dengan pada slave. Kemudian dengan serial begin yang serupa juga. Dan untuk inisialisasi awal kita menyalakan LCD dengan mode 16 kolom dan 2 baris. Kemudian LED juga diinisialisasi dengan pixels.begin. Dan LCD pun akan dikosongkan dulu dengan clear dan memindahkan kursornya ke posisi paling kiri atas atau ketika kolomnya 0 dan barisan 0. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengeprint pada LCD, yaitu polisi pusat sebagai tampilan yang akan ditampilkan pada inisialisasi. Dan untuk cara kerja masa dari kantor polisi ini, kita akan mulai dari pengecekan setiap alamat-alamat yang ada. Dari sini kita melakukan looping dari address 1 sampai address 4. Di sini untuk angka 4, angka bebas, di mana sesuai dengan jumlah rumah yang ada. Jika berarti untuk yang pada contoh ini ya hanya akan terdapat koneksi pada rumah 1, rumah 2, sedangkan sisanya tidak akan menerima koneksi. Diawali dengan melakukan permintaan request menuju slave-slave yang ada dengan alamat yang sesuai pada looping dan hanya meminta 1 byte, yaitu berupa karakter L yang ketika kita tidak mendapatkan respon akan diinisialisasikan dengan nilai L atau tidak ada alarm yang menyala. Kemudian ketika data telah diterima dari koneksi wire ini, maka nilainya akan disimpan di respon. Ketika errornya bernilai true, maka koneksi telah berhasil dan dia akan mengecek apakah nilai respon itu sama dengan H. Ketika iya, maka akan dijalankan fungsi modular, yaitu alarm yang akan diberikan address yang terdeteksi pada looping alamat tersebut. Namun ketika tidak ada koneksi, maka monitor serial akan memberikan informasi kalau tidak ada alarm yang terdeteksi dari alamat tersebut. Sedangkan ketika nilainya L, maka tidak akan terjadi apa-apa dan fungsi akan melanjutkannya. Kemudian ini untuk fungsi setiap looping, maka dia akan menyalakan LED dari NeoPixel dimulai dari I atau sama dengan 0 sampai dengan jumlah pixelnya, di mana kita akan melakukan fungsi set pixel color yang akan memberikan warna pada LED tersebut dengan warna di sini red color, berarti nilainya akan berwarna merah.
yang dilanjutkan dengan pixel show untuk menyalakan LED. Sedangkan I sama dengan I tambah 1 untuk menyalakan semua LED yang ada. Kemudian ini merupakan fungsi modular yang sebelumnya telah disebutkan yang akan memberikan peringatan pada LCD yang dimulai dengan membersihkan LCD tersebut dengan clear. Kemudian pada baris pertama akan diberikan tulisan peringatan dan untuk baris berikutnya akan diberikan informasi rumah nomor berapa yang telah alarmnya menyala atau telah dimasuki maling. Ketika alarm ini menyala, maka LED kemudian akan melakukan semacam kelap-kelip yang diawali dengan lampu merah dan lampu biru yang akan menyala secara bergiliran pada neopixel. Demikian source code dari antar polisi atau master dari komunikasi I2C-nya. Ya, kembali lagi dengan saya Kazutaka. Di sini kita akan memulai simulasinya. Sesuai dengan penjelasan di atas, pertama kali yang akan terjadi adalah melakukan kalibrasi dengan minimal waktu sebanyak 5 detik. Kita lihat di serial monitornya sendiri, bisa dicek, dan ternyata sensornya sudah aktif, berarti tandanya bisa bekerja nih teman-teman. Belum, maksudnya kalau udah done ya. Tunggu dulu teman-teman. Kebetulan dari kelompok kami juga mengalami suatu kendala karena kita memakai 3 Arduino. Tinkercad-nya sendiri ini juga kurang memadai lah istilahnya, karena sedikit lagging juga dilihat dari waktu simulation time-nya sendiri. Oke, kayaknya kita udah siap untuk simulasi maling datang ke rumah 1. Oke, bisa dilihat dengan contoh. Jadi di sini malingnya masuk ke rumah 1, ke depan rumahnya ceritanya. Nah, dan bisa dilihat maling tersebut men-trigger servonya, walaupun ini harusnya cepat gitu dirilis gitu perangkapnya. Ini suaranya sebenarnya lumayan kencang nih. Dan dia akan mengirimkan peringatan ke pusat polisi. Nah, di sini kelihatan bahwa rumah nomor 1 itu membutuhkan bantuan. Sekarang kita matikan dulu alarmnya, kita pencet reset. Ya, kita reset. Kembali lagi. Oke. Sekarang kita simulasi di rumah 2 ya, Taka. Oke. Jadi sudah. juga Nyala merah-biru ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.